Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat jalan-jalan. Ketemu lagi kita pada video kita kali ini dalam episode jalan-jalan 3 negara Malaysia, Singapura, Thailand ya teman-teman. Kali ini kita akan mengunjungi komplek bangunan elit pemerintahan Malaysia yang bernama Putrajaya. Kita sekarang berjalan menuju komplek Putrajaya, melewati komplek gedung sentral komersial elit Kuala Lumpur, menjadikan perjalanan kita menjadi lebih terkesan mewah dengan adanya susunan pertokoan dan mal dengan merek brand-brand ternama dunia terpajang di depan pertokoan yang sangat besar. Sungguh memanjakan mata melihat keindahan dan aransemen gedung-gedung bangunan megah berupa mal-mal yang besar ini ya teman-teman. Sepertinya arah perkembangan pembangunan kota Kuala Lumpur lebih mengarah ke daerah ini. Jadi sangat disayangkan jika kita berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, tidak menyempatkan diri singgah ke tempat ini ya teman-teman. Oke ibu-ibu, lihat di sebelah kiri kita ada itu pintu gerbangnya warna putih. Apa nih di sebelah kiri kita ini? Nah, pintu gerbangnya ini, tinggal pintu gerbangnya aja. Ini dahulunya adalah penjara Pudu. Di sana panggil apa penjara? Ya penjara. Penjara juga. Ya, penjara Pudu, tempat di mana orang-orang yang ditangkap disimpan di sini. Dulu kawasan ini besar, ini kompleks ini dulunya adalah penjara. Sudah dirobohkan, dibina gedung. Ya, lalapot. Dulunya penjara. Sekali ditinggalkan diikut sejarah, pintu gerbangnya aja. Kita melihat masjid cantik berwarna putih paling besar diapit di oleh Kuala Lumpur 4 menara dahulunya, dengan penjara kubah yang berwarna terawal, biru penjara dengan relief Pudu. relung-relung bergaya khas Persia yang terdapat di Isfahan, Iran. Ya, Kita melihat lewat kereta ini, kita api sudah modern keluar monorel dari yang melewati di Bandaraya. antara jalan layang yang kita lalui. Bandaraya. Dari Kita sini keluar. kita masih melihat gedung pencakar langit Menara Merdeka dengan jelas selain gedung-gedung tinggi lainnya. Mungkin Menara Merdeka itu masih dekat dengan kawasan ini ya teman-teman.
Ya, di sebelah kanannya kita itu dinyerebangi ke laluan pelepasan kereta api itu ada banyak tonton kemah-kemahnya itu kan. Dulunya itu adalah bandara Kuala Lumpur yang pertama. Ini di kanan kita ini. Bandara yang pertama sekali, Bandara Sungai Besi namanya. Kita di Kuala Lumpur ini di Selangor ada 3 bandara. Bandara Sungai Besi ini yang pertama, nomor 2-nya di Subang, dan nomor 3-nya di KLIA di Sepang yang tidak akan pergi. Tapi di sini nggak digunakan pakai untuk bandara lagi, ya nggak digunakan pakai. Nanti sudah dibeli sama orang private, token private, lalu dibuat nggak apa. Kalau kalian nampak ada satu landasan, treknya panjang. Itu dahulunya tuh trek pesawat tuh mau landing sama take off. Ya, di sini di sebelah kiri kita ada nampak gerbang tol keluar dari terowongan. Di Kuala Lumpur ini kita ada terowongan smart tunnel, ya smart tunnel. Smart tunnel itu maksudnya terowong pintar. Terowong pintar. Gunanya untuk apa? Dia hybrid 2 dalam 1. Jikalau cuaca longkang-longkangnya di Kuala Lumpur aman, dia berfungsi sebagai kendaraan mobil mau keluar masuk ke ibu kota. Tetapi jikalau airnya tinggi, hujannya banyak, laluan itu akan ditutup, akan digunakan buat longkang terowongannya untuk mengalirkan air bah daripada Kuala Lumpur ke sungai yang berdekatan, namanya Sungai Kerayong. Ya, itunya di idenya dari Dr. Mahathir. Sebab apa? Dulunya di Kuala Lumpur ini sudah pesat membangun, banyak longkang-longkangnya semakin kecil. So jikalau hujannya banyak, airnya banyak turun, air banyak banyak, air hujan banyak, airnya lambat mau keluar ke laut. Lalu dibina terowongan supaya airnya bisa keluar segera pergi ke Sungai Kerayong, supaya di Kuala Lumpurnya tengah bandarnya nggak banjir, ya nggak banjir. Ya, kita akan melalui jalan tol Max Maju Expressway. Maju Expressway ini dibina khusus karena apa? Karena menyambungkannya dari Kuala Lumpur ibu kota ke Putrajaya dan juga bandara, jalan khas. Dan maksudnya jalan utama. Dahulu jalan utamanya di sebelah kanan kita itu yang terus. Tapi disebabkan wujudnya Putrajaya sama bandara, lalu dibina jalan khas ini supaya jalannya aman, nggak macet, boleh segera ke sana. Jalannya terus saja. Tapi waktu puncaknya macet juga, karena kendaraan di Malaysia semakin bertambah. Yang dihapuskan nggak ada, karena di Malaysia nggak ada polisi seperti di Singapura. Di Malaysia ini kalau kamu beli mobil, boleh nyimpan mobil itu pakai fingerprint. Ya nggak sama. Di Singapura beda. 5 tahun aja, 5 tahun maksimal 10 tahun. Jikalau kamu mau masih guna mobil itu, biayanya sangat tinggi. So lebih baik beli mobil baru daripada biaya kendaraan lama. Setiap tahun mau buat pemeriksaan, lagi cukainya tinggi, taksnya tinggi.
sini. Kalau timnas negara internasional akan bertarung di sini. Sepak bola ke apa acara-acara besar di Commonwealth ini mulai terbina sebab apa? Pada zaman Tun Dr. Mahathir kita dapat itu anugerah untuk menganjurkan Sukan Commonwealth 1998. Lalu dibinanya komplek di sini. Sudah menjadi komplek utama untuk Malaysia. Segala acara-acara sukan bertaraf dunia akan diadakan di sini. Kompleks Sukan Bukit Jalil. Dan bangunan utamanya itu di Stadium Nasional Bukit Jalil. Harga sananya kan iya. Tergeser nanti itu yang barang-barang yang di rumah tuh. Sekarang di rumah tuh. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah pun melewati perkarangan Putrajaya. Putrajaya tuh kasarnya gabungan hasil daripada namanya mantan Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jaya itu maksudnya berjaya, sukses. So digabungkan jadi Putrajaya. Dahulunya Putrajaya ini asalnya bukan wilayah. Sebelum menjadi wilayah, kawasan ini adalah di dalam daerah Selangor, di Sepang. Ya, di Sepang. Namanya dulu Perang Besar, Great Wall, Perang Besar. So dahulunya kawasan ini gabungan kebun-kebun sawit, kebun-kebun getah, dengar apa getah ya di sana? Karet, dan juga bukar, dan juga ada paya bakau. So langsung kawasan ini diambil alih oleh kerajaan dari pemerintah pusat, oleh pemerintah negeri Selangor. Luasnya kurang lebih 22.000 ekar. 22.000 ekar dijadikan satu wilayah dan dijadikan namanya wilayah Persekutuan Putrajaya. Maksudnya wilayah ini diambil oleh pemerintahan pusat. Langsung segala kuasa di dalam ini diuruskan oleh pemerintahan pusat. Idealnya juga datang dari mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Banyak sekali jasanya pada Malaysia. Ya, kerana dipikir pada waktu itu Kuala Lumpur ibu kotanya sudah semakin macet. Sebab apa? Bukan saja pada pegawai kerajaan, juga orang-orang yang mau urusin. Pembentukannya dari awal sudah dibentuk. Pembentukan tanahnya, ia bukan suka-suka tiba-tiba dibina bangunan, tiba-tiba dibina bangunan. Ia dibina, dirancang secara teliti. Teman-teman, kita sekarang memasuki kompleks perkantoran Putrajaya ya teman-teman. Kita menaiki jembatan cantik dan unik menyeberangi Sungai Krayong. Sungai yang indah, besar, dan luas. Yang dari pinggir sungai ini kita dapat pemandangan yang indah dengan berjejernya gedung-gedung pemerintahan di pinggir sungai yang bergaya klasik dengan kubah-kubahnya yang unik di seberang sungai teman-teman. Termasuk kubah dari Masjid Pink yang terlihat cantik dari seberang sini. Seandainya dapat berhenti di sini menjadi spot foto yang menarik dari tempat ini. Orang paling berkuasa dari sisi demokrasi di Malaysia kan ada dua orang yang berkuasa. Yang paling kuasa paling atas sekali Sultan,
Oke, Sultan Raja Perpulanggaan, maksudnya raja dipilih oleh kalangan raja, dan juga perlembagaan, maksudnya dipilih secara demokrasi. Dan ada Pak Menteri yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu kantornya, kantor khas. Siapa saja jadi Pak Menteri, Ketua Menteri itu Perdana Menteri akan ada di akan ofisnya, kantornya di sini. Ya. Nah, di depan kita ini Dataran Putrajaya. Di sini kita akan berhenti, mana yang mau foto-foto boleh bisa foto, di masjid pun boleh foto, yang mau belanja nanti kita ke bawah ini saya bawakan. So mula-mula kita turun, semua turun ya, harus turun, penambah nggak boleh parkir di sini. Semua harus turun, kita foto dulu grup satu kali di hadapan masjid. Kemudian Teman-teman, ini adalah pelataran pusat pemerintahan Putrajaya ya teman-teman. Dari sini kita dapat melihat gedung kubah hijau itu adalah tempat pemerintahan Malaysia di mana Perdana Menteri Malaysia bertugas. Ini adalah Masjid Putra dilihat dari pelataran Putrajaya. Dari pelataran masjid ini kita dapat melihat pemandangan indah di pinggir sungai dengan jembatan tempat lewat tadi, ditambah dengan sederetan gedung-gedung tinggi pusat perbelanjaan komersial Kuala Lumpur yang tadinya juga kita lewat di sana. Ada gedung berbentuk silinder biru, itu adalah Universitas Kebangsaan Malaysia. Kita melihat pengunjung luar negeri memakai pakaian jubah putih dan coklat muda khas Pakistan. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kita kali ini. Semoga bertemu kembali pada video yang akan datang. Dengan berakhirnya video Putrajaya ini, maka berakhirlah perjalanan kami ke 3 negara Malaysia, Singapura dan Thailand. Semoga kita pada lain kesempatan dapat kembali bertemu dan melakukan perjalanan ke luar negeri lagi yang tidak kalah serunya, juga dapat kita nikmati ya teman-teman. Terima kasih kepada Pak Yose Rizal yang telah mensponsori perjalanan kita di 3 negara, semua alumni SMA Negeri 4 Pekanbaru yang telah membantu terwujudnya perjalanan kita kali ini, juga kepada teman-teman yang dari Medan dan Sibolga yang menyertai perjalanan kita kali ini. Terima kasih banyak dan semoga kita dapat bertemu pada lain kesempatan. Dan terima kasih kepada semua penonton yang telah menonton episode kita di 3 negara ini, dan terima kasih kepada semua atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat dan sukses selalu. Bye bye.